Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Mr. Vito. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi structure session, ya. Tentu di sini ada teori yang harus kita pelajari ketika kita ingin mengerjakan soal TOEFL, ya, di dalam soal structure. Nah, oke. Nah, perlu kita ketahui bahwa di dalam soal TOEFL itu ya kita harus selalu familiar dengan directions ya yang ada di sini ya. Jadi kalian harus terbiasa dengan perintah di soal TOEFL. Perintahnya itu yang pertama, kalau di dalam structure ini ya ada 40 soal yang harus dikerjakan semuanya. Tidak boleh dikosongkan. Boleh dikosongkan, cuma nanti nilainya pasti 0. Tapi kalau kita bisa setidaknya menebak ya, berarti dia kemungkinan nilainya bisa dapat 1 ya. Begin with questions 1 through 15. Jadi pertanyaannya dimulai dari nomor 1 sampai nomor 15 dulu ya. Yaitu pertanyaan tentang fill in the blanks. Continue with question 16 through 40. Ya, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan nomor 16 sampai 40, yaitu mencari error, ya, mencari kesalahan. If you have time, return to the questions 11 through 15. Nah, jika punya waktu, ya kita bisa mereview semuanya, ya bisa mereview sebagian atau semuanya. Yang terakhir adalah guess to complete the section before time is up. Nah, jikalau waktunya sudah mau habis, kita bisa paling nggak menebak ya apa yang kira-kira tepat gitu. Oke. Sekarang kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, ini contoh soal ini akan kita temui di soal-soal awal ya. Pepsin bla bla bla, an enzyme that is used in digestion. Nah, kira-kira apa nih teman-teman jawabannya? Di sini ada kata pepsin. Ya. Subjeknya, berarti subjeknya yang mana? Nah, kalau kalian mau lihat cara pembahasan grammar, ya itu ada di video saya sebelumnya. Silakan dipelajari ya, karena saya membahasnya secara sedikit-sedikit ya, karena agar bisa direview dan dipahami. Nah, di sini subjeknya adalah pepsin. Verbnya sudah ada belum? Verbnya sudah ada ya. Belum ya, verbnya belum ada. Di sini ada that is. That is itu bukan verb, tetapi adalah anak kalimat ya. Verbnya belum ada. Berarti verbnya yang mana kira-kira? Nah, betul, jawabannya adalah yang B. Pepsin is an enzyme that is used in digestion. Nah, berarti jawabannya adalah yang B. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjut ke strategi berikutnya. Nah, strategi berikutnya adalah tentunya kalian harus mempelajari apa yang disebut sebagai kalimat. Ya, kalimat tadi dia harus mempunyai subjek dan predikat. Ya, ini harus kita temukan nih di TOEFL dan harus kita pahami konsepnya. Oke. Nanti akan kita bahas satu persatu ya. Then study is answer based on how well it completes the sentences. Jadi bagaimana kita mempelajari kalimat itu, yang mana yang rumpang, yang mana yang tidak ditemukan. Nah, itu harus kita lihat ya, kita identifikasi dulu. Yang ketiga adalah do not try to eliminate incorrect answers by looking only at the answers ya. Jadi jangan ujuk-ujuk kita mengeliminasi jawaban itu hanya dari langsung melihat kalimat ya, jawaban yang panjang ya, atau jawaban yang memang kita feeling kita benar ya, itu belum tentu benar ya. Harus kita pelajari pola-polanya dulu. Never leave any answers blank. Nah, ini penting nih, jangan meninggalkan jawaban kosong ya. Cukup hati kita yang kosong.
Kalau untuk jawaban jangan kosong ya. Do not spend too much time on the structured questions. Jangan menghabiskan waktu terlalu banyak untuk hanya membaca saja ya. Ingat kalau di WhatsApp kita cuma di-read aja kan nggak ini ya, nggak enak ya. Nah, begitu juga dengan soal, jangan kita angkurin soal hanya membaca, lupa menjawabnya. Ya, silakan langsung menjawab jika sudah tahu. Oke. Nah, berikutnya adalah bla 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 was ringing continuously for hours. Ini kategori adalah subjects and verbs. Nah, kita harus bisa memahami yang paling inti adalah subject and verbs. Bagaimana cara memahaminya? Nah, ini ya. Ini verbnya sudah ketahuan, berarti subjeknya apa yang paling tepat? Di bahasa Inggris ada yang namanya subject, itu ada yang countable ya, countable, ada juga uncountable ya, ada juga yang singular, ada juga yang plural. Nah, di sini perlu kita lihat yang mana yang kira-kira cocok nih. Nah, oke. Berarti jawabannya adalah yang mana? Nah, yang the phone, ya betul sekali. The phone ya. Berarti jawabannya the phone was ringing continuously, karena di sini clue-nya adalah ada kata was, berarti yang paling cocok adalah the phone karena dia sama-sama singular. Bagaimana dengan yang ini? During the Precambrian period, the Earth crust formed and life bla 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 in the seas. Nah, dilihat di sini kalau ada and ya, berarti itu ada paralel. Artinya kalimat di kiri sama dengan kalimat yang di kanan. Ya. Maka di sini kita lihat nih subjeknya, verbnya apa? Subjeknya yang di kiri adalah the earth crust ya, dan menggunakan verbnya adalah verb 2. Berarti di sini pakainya verb 2 juga nih, and life verb 2-nya apa? Nah, cari yang paralel. Nah, ini ya, appeared. Jawabannya adalah yang A, berarti sama-sama verb 2. Seperti itu. Oke, ya. Jika kurang paham bisa kamu tanyakan di kolom komentar ya, teman-teman. Selanjutnya adalah Dianne Feinstein of California, bla bla bla, to the House of Representatives in 1886 and to the Senate in 1996. Nah, di sini perlu kita pahami nih subjeknya dulu ya, lagi-lagi subjeknya sampai mana nih. Nah, subjeknya, kemudian verbnya mana? Verbnya belum ada ya, belum ada. Nah, yang mana cocok jadi verb? Apakah yang ini, apa yang ini? Yang A, B, C, apa D? Oke, kita lihat ya. Kalau yang A, when elected, ya itu bukan merupakan verb yang utama. Verb utama tidak boleh memakai when, ya, tidak boleh memakai conjunction. Nah, atau tidak boleh memakai kata who. Ini bukan verb yang utama. Ini adalah anak kalimat. Maka ada dua pilihan nih, elected atau was elected. Ya, kira-kira yang mana jawabannya? Kalau yang elected berarti dia itu aktif. Kalau was elected artinya dipilih, ya. Ini artinya pasif. To be ditambah verb 3. Itu namanya pasif ya. Kalau ini berarti aktif. Ya, berarti dia aktif. Nah, kira-kira yang mana nih jawabannya nih? Nah, tentunya yang pasif. Ya kan, artinya Dianne Feinstein of California was elected. Dipilih sebagai gitu ya.
sebagai anggota dewan, anggota DPR gitu. DPRD dan DPR. Ya. Oke. Mungkin sampai sini dulu. Besok di postingan selanjutnya akan kita lanjutkan ya teman-teman. Oke, selamat mencerna.